Shalom, selamat pagi. Kita berjumpa kembali dalam program Rehat, Renungan Harian Toraya untuk edisi hari Sabtu 30 Mei 2026. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mohon penyertaannya dalam doa. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk pagi yang baru ini, untuk nafas, perlindungan-Mu, dan kasih setia yang tak pernah berhenti. Sebelum kami membaca renungan hari ini, tenangkan hati dan bukalah pikiran kami. Biar firman-Mu tidak hanya kami baca, namun hidup di dalam kami. Pimpin kami hari ini dengan kebenaran-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Pembacaan kita pada pagi hari ini terambil dari kitab Perjanjian Lama, kitab Keluaran, pasalnya yang ke-33, ayat 12 sampai ayatnya yang ke-17. Keluaran pasal 33 ayat yang ke-12 sampai ayatnya yang ke-17 di bawah perikop Musa di hadapan kemuliaan Tuhan. Berkatalah Musa kepada Tuhan, "Engkaulah yang berfirman kepadaku, bawalah bangsa ini pergi. Tetapi engkau tidak memberitahu kepadaku siapa yang akan kau utus bersamaku. Padahal engkau sendiri berfirman, Aku mengenalmu dengan namamu, juga engkau mendapat kemurahan hatiku. Sekarang, sekiranya aku mendapat kemurahan hatimu, beritahukanlah kepadaku jalanmu, sehingga aku mengenal engkau, supaya aku tetap mendapat kemurahan hatimu. Lagi pula, bangsa ini umatmu sendiri." Lalu Tuhan berfirman, "Aku sendiri akan berjalan bersertamu dan memberi ketentraman kepadamu." Berkatalah Musa kepadanya, "Jika bukan engkau sendiri yang berjalan beserta kami, jangan bawa kami pergi dari sini. Lalu bagaimana orang akan tahu bahwa aku telah mendapat kemurahan hatimu, aku dan umatmu ini? Bukankah karena engkau berjalan beserta kami, sehingga kami, aku dan umatmu, dikhususkan dari segala bangsa yang ada di muka bumi?" Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Hal yang kau katakan ini pun akan kulakukan, karena engkau telah mendapat kemurahan hatiku, dan aku mengenal dirimu dengan namamu." Amin, firman Tuhan. Renungan kita pagi ini diberi judul, Tuhan berjalan bersamaku. Puang usisolanna lumingkah. Mendaki sebuah gunung akan terasa menyenangkan ketika kita berjalan dengan orang yang kita cintai. Jika dibandingkan ketika kita mendakinya dengan orang yang tidak kita senangi, maka perjalanan pasti akan terasa lebih lama, membosankan, dan mungkin kita akan memilih untuk tidak mendaki gunung yang sama. Ini berarti bahwa memang teman seperjalanan itu penting. Lalu siapa teman seperjalanan kita dalam hidup ini yang diibaratkan sebagai sebuah perjalanan? Musa dalam bacaan hari ini memohon penyertaan kepada Tuhan dalam perjalanan menuju ke tanah Kanaan. Permohonan kepadaku jalanmu, sehingga aku mengenal engkau. Musa tahu yang sungguh itu nyata dalam ungkapan Musa. Beritahukanlah bahwa perjalanan yang ia tempuh bersama orang Israel bukanlah hal yang mudah. Ia membutuhkan Tuhan. Musa ingin bimbingan Tuhan dalam perjalanan itu. Permohonan Musa ini dijawab oleh Tuhan, bukan dengan sebuah tanda, tetapi dengan sebuah janji bahwa Allah sendirilah yang akan berjalan bersama dengan Musa. Allah menawarkan bukan hanya bimbingan, tetapi Ia berjanji akan berjalan bersama dengan Musa. Bukankah ini sebuah kepastian bahwa perjalanan yang akan ditempuh oleh Musa dan bangsa Israel akan disertai oleh Tuhan? "Aku sendiri akan berjalan besertamu," juga menjadi janji Tuhan bagi kita hari ini, bahwa dalam hidup yang tidak mudah ini, Tuhan akan menjadi teman seperjalanan kita.
Seperti kutipan lagu NKB 195 bait kedua. Kendati pun susah terus menekan dan iblis geram menyerbu, Tuhanku tetap menilik anaknya. Tuhan teman seperjalanan yang akan setia menemani kita. Di saat hidup kita terasa kacau, bahkan persoalan menindih hidup kita, Ia berjanji bahwa Ia akan memberikan ketentraman. Sebab itu, memohonlah agar Ia menjadi teman seperjalanan kita. Amin. Kita tutup renungan kita pagi ini dengan mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan, sekali lagi terima kasih untuk pagi yang indah ini. Terima kasih untuk kesehatan dan kesempatan baru dari-Mu. Hari ini kami membutuhkan Engkau. Sertai setiap langkah dan keputusan kami. Begitupun juga dalam pergumulan kami. Kami percaya Engkau pegang kendali atas semua itu. Berikan kami kekuatan, hikmat, dan kedamaian. Jangan biarkan kami berjalan sendiri. Jadilah pelita bagi kami hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian rehat kita hari ini. Tuhan memberkati.